Ata, kalau auditnya belum dimulai, kenapa kamu memecat Davin sekarang? Bukannya itu nggak adil? Gimana kalau ternyata dia nggak bersalah? Bu Bianca terus memberi pembelaan untuk putranya. Karena kesalahannya ada dan sangat jelas. Perlu aku bawakan rincian kontrak dan dana yang keluar nggak wajar di sini. Atala masih bersikap tenang, sebab dia tipe bos yang tidak memandang kerabat atau orang dekat. Dia menyukai uang, setiap kali untung dan rugi akan dia perhitungkan. Keputusanku udah bulat, dia ku pecat. Atala kembali menegaskan. Ini peringatan keras bagi siapapun yang berada di perusahaan di bawah naunganku. Jangan coba-coba atau aku akan memiskinkannya dan menuntut ganti rugi. Mendengar itu, Bu Bianca terlihat tidak suka. Usahanya gagal membuat sang kakak berpihak padanya, sebab kuasa tertinggi sekarang ada di tangan Atala. Inilah alasan Bu Bianca begitu membenci Atala. Karena Atala terlalu berprinsip, tegas dan tidak mudah dikendalikan. Berbeda pada saat Pak Bian yang masih memegang perusahaan. Sialan, hari ini kamu menyingkirkan putraku. Lain kali aku akan membuatmu menderita. Ternyata buta aja nggak cukup buatmu. Setelah keluarga Bu Bianca pulang, rupanya suasana tidak begitu mereda. Pak Bian kecewa karena Atala tidak memberi kelonggaran sama sekali dan tetap memecat Davin di kantornya. Bukan tanpa alasan, Atala memang cukup teguh berpendirian. Asya baru mendatangi laki-laki itu di kamar setelah membantu mengkondisikan sisa acara. Sebab Bu Deviana pasti tengah menghibur suaminya yang kecewa. Kenapa lama? Kamu seharusnya nggak balik lagi ke sana setelah mengantarku ke kamar. Atala bertanya ketika tempat tidurnya bergerak. Asya terdiam sejenak. Abis bantuin ngurus sisa acara tadi. Biarkan pembantu yang mengurusnya. Kenapa kamu kebiasaan sekali? Itu memang udah tugas mereka. Kamu nggak perlu ikut campur. Karena Mas Atta bukan perempuan, mana bisa ngerti. Waktu Asya masih di kampung, rumah itu harus bersih. Meskipun kecil tapi kalau bersih kan enak. Atala menghela napas pelan. Tapi tadi Asya sempat ngobrol sama Mas Dirga. Senyumnya manis juga, iya. Dia juga orangnya baik banget. Dirga, buat apa kamu ngobrol sama dia? Suara Atala mendadak keras, membuat Asya mengelus dadanya. Atala tahu istrinya terkejut, tapi dia lebih terkejut lagi. Nggak sengaja ketemu. Asya terdiam sejenak seraya melipat kedua lengan di dada dan tersenyum. Asya kira keluarga Bibi Bianca semuanya seram, tapi ternyata Asya salah. Dari nada bicara, dan gaya bicaranya Asya tahu dia orang baik. Hati Atala bergemuruh, seperti ada kobaran api yang membesar hingga kepalanya mengeluarkan asap tebal. Bisa-bisanya kamu membahas laki-laki lain di depan suamimu. Kenapa? Asya cuma cerita, jawab Asya seraya menatap Atala. Dia memang sengaja memancing laki-laki ini agar cemburu. Itu pun kalau Atala bisa cemburu. Karena Atala terlalu sering mengomel, marah dan tantrum. Asya jadi tidak bisa membedakan mana saat laki-laki ini sedang posesif dan cemburu. Benar-benar sulit ditebak. Lupakan dia. Kamu pernah ketipu sama sikap cowok yang ada di kampungmu itu, kan? Kenapa kamu nggak belajar? Sebaik-baiknya orang, jangan langsung kamu percaya. Berarti Asya berhak dong nggak percaya sama Mas Atta. Kecuali saya, Asya. Kecuali saya. Asya sedikit cemberut. Mas Atta. Sampai Atala bergerak menarik tubuh Asya duduk di kedua kakinya. Asya memegang kedua bahu Atala dan memasang wajah marah. Tubuhmu semakin berat, kurasa pertumbuhan dua jagoanku sangat bagus. Dari mana Mas tahu bayi ini laki-laki?
Gimana kalau laki-laki dan perempuan atau perempuan semuanya? Insting saya cukup tajam. Lihat perilakumu sekarang, kamu berubah drastis dan saya pikir itu wajar. Saya akan anggap perubahan ini karena sifat anak-anak saya mulai kelihatan di diri kamu. Rasanya Asya mau cekik Mas Atta. Atala tertawa kecil mendengar itu. Asya nggak mau mereka menuruni sifat jelek. Apa bagusnya punya sikap kayak batu terkeras di dunia dan suka marah? Asya nggak suka. Asya menatap suaminya. Meskipun pandangan Atala tidak terfokus pada matanya, Asya pikir laki-laki ini malah terfokus pada tempat lain hingga Asya membenarkan gaun tidurnya. Batu terkeras di dunia adalah berlian tapi saya memang sebagus itu sih. Asya cemberut. Yakin kamu batal menyukai saya? Kamu sanggup? Tanya Atala. Kenapa nggak sanggup? Kamu nggak akan menemukan laki-laki seperti saya di luar sana yang bisa memanjakan kamu dengan semua hal yang saya miliki. Wanita kalau punya uang dan anak, nggak butuh laki-laki. Mas Atta nggak tahu itu. Tanya Asya. Ada beberapa memilih mandiri, fokus membesarkan anak dan hidupnya damai-damai aja. Ada laki-laki kalau membatin terus, buat apa? Seketika sepasang mata Atala naik, dan Asya merasa laki-laki ini seakan bisa melihatnya saja sebab mata itu begitu terarah. Lagi-lagi dia melihat Atal yang begini. Andai saja perasaan Asya bisa digambarkan. Atala memiliki sepasang mata yang tajam, bukan hanya karakternya saja. Jika sudah naik dan tatapan mereka bertemu, Asya merasa debar jantungnya tidak terkendali. Mencintai laki-laki ini. Entah sebuah kesialan atau keberuntungan. Atala berada di antara keduanya. Kamu akan terus mencintai saya di sepanjang hidupmu, melupakan saya. Jangan coba-coba. Mas Atta terlalu percaya diri, ujar Asya. Saya memang harus percaya diri, karena saya punya segala yang kamu butuhkan. Mirip kantong Doraemon, iya. Astaga, apa nggak ada istilah yang lebih bagus? Itu udah paling bagus. Kantong Doraemon. Cocok. Tunggu. Asya mau ngubah nama kontak Mas Atta dulu jadi kantong Doraemon. Asya bergerak dan meraih ponselnya, dia mengubah nama Atala di sana. Dari yang tadinya bernama Mas Atta jadi kantong Doraemon. Namun, ponsel Asya terjatuh saat baru saja menyimpan nama baru kontak tersebut karena Atala memegang kedua lengannya, menguncinya di belakang hingga tubuh Asya terjatuh di atas tempat tidur. Sebuah C1 uman yang tidak bisa dihindari membuat Asya bergerak, tapi lengannya masih terkunci di belakang punggungnya sendiri. Perutmu semakin menonjol, sayang. Tubuh Asya merinding karena telapak tangan besar laki-laki ini menyuli maaf di balik gaven tidurnya. Gagang perut Asya begitu lembut. Terlebih, Atala mengubah panggilannya menjadi sayang. Apa Asya tidak salah dengar? Enggak. Masa Asya harus luluh lagi cuma karena Mas Atta manggil sayang? Mas Atta nih selalu punya banyak cara supaya Asya nggak pergi kemana-mana. Asya berkata dalam hati seraya menahan tangan laki-laki itu setelah terbebas. Baru sehari Mas tahu Asya hamil. Mana mungkin bisa secepat itu perut Asya menonjol? Tanya Asya sambil mengambil napas sejenak. Saya memang baru tahu sehari, tapi saya memegang tubuhmu setiap hari. Kamu lupa? Asya menelan ludah. Saya menyukai ekspresimu saat seperti ini. Asya mengernyit. Apa? Dia heran dengan kalimat itu dan ingin bertanya lebih jauh, tapi dia tidak sempat. Atala sudah memulai aktivitas malam panas di tempat tidur. Tidak memberikan Asya ruang untuk berkata-kata lagi. Keesokan harinya, Asya setengah melamun ketika menjemur handuk bekas pakai mandi Atala pagi ini.
Dia terpikir ucapan laki-laki itu semalam. Mas Atta bilang begitu seolah-olah bisa lihat raut wajah Asya aja. Apa sebenarnya Mas Atta udah bisa lihat? Gumamnya Asya. Angin berhembus pelan membuat selimut di tiang jemuran itu berkelebat, tapi pikiran Asya tidak fokus. Kalau ternyata Mas Atta udah bisa lihat, itu berarti Asya mencoba menebak. Kemungkinan besar Atala bisa melihat, tapi pura-pura tidak bisa melihat karena ingin menguji keluarganya. Laki-laki itu terus berkata, keluarganya tidak semua baik. Apalagi Asya mengalami dengan jelas peristiwa kurang menyenangkan akhir-akhir ini. Kemungkinan lainnya, Atala belum bisa melihat dan benar-benar buta. Namun, terkadang seolah-olah bisa melihat. Apa itu masuk akal? Asya menggigit kecil bibir bawahnya. Jika saja Atala berpura-pura buta dan bisa melihat wajah Asya, tapi tetap menerimanya sebagai istri dan memperlakukannya seperti ratu begini, mungkin Asya akan mempertimbangkan lagi menyukainya atau tidak. Sekarang Asya harus cari tahu. Asya berbalik arah untuk mencari keberadaan Atala di rumah. Di tempat lain, Atala sedang berada di ruang kontrol CCTV yang menyatu dengan ruang kerja pribadinya. Dia terus mengecek secara berkala, bisa saja Bu Bianca menyuruh orang lagi untuk menjadi penyusup. Setiap hari Atala akan menghabiskan 2 jam waktunya di ruangan ini. Tidak ada yang berani masuk selain saat dia mengizinkannya. Semuanya kelihatan baik-baik aja. Apa dia mulai berhenti memata-mataiku? Mustahil sekali. Atala bergumam seraya mengecek satu persatu tempat yang sudah dipasang CCTV. Semua terlihat berjalan normal, tidak ada pergerakan dari pembantu, satpam, tukang kebun, hingga sopir yang bekerja untuknya di rumah. Namun, Atala tidak langsung percaya. Orang seperti Bu Bianca tidak akan menyerah. Aku yakin dia punya rencana cadangan setelah Hera berakhir di penjara. Sampai detik ini, Hera tidak bersedia mengaku bahwa dia disuruh. Mungkin karena keluarganya terancam, wanita itu memilih mengaku mempunyai dendam pribadi pada majikannya. Sayang sekali. Klik. Pintu ruang kecil kontrol CCTV itu terbuka mendadak. Sepasang mata Atala spontan melihat siapa yang datang. Atala terkejut, Asya lebih terkejut. Kamu. Ternyata benar, kan dugaan Asya. Atala langsung beranjak dan berjalan cepat, dia menutup pintu rapat-rapat ruangan kecil itu dan membekap mulut Asya dengan tangannya. Diamlah dan jangan berteriak. Kamu bisa menghancurkan rencana yang susah payah saya bangun. Atala masih membekap mulut Asya agar tidak berteriak. Napas wanita ini tidak teratur. Kini mereka benar-benar bertemu pandang dan Asya melihat jelas pemilik sepasang mata yang tajam itu menatapnya tegas. Kamu udah bisa tenang, Asya mengangguk. Atala pun melonggarkan tangannya dari mulut wanita itu. Jadi Mas Atta bisa lihat. Astaga, Asya. Atala kembali menutup mulut istrinya. Meskipun mereka berada di ruangan yang sangat tertutup tapi bukan berarti sangat aman. Tenanglah. Jangan mengatakan sesuatu yang bisa didengar orang. Hamif. Atala kembali melonggarkan tangan dari mulut Asya. Astaga, kamu ini benar-benar. Atala geram sendiri dan meraih tengkuk istrinya. Membungkam wanita ini dengan cara lain yang lebih efektif. Sementara itu di tempat lainnya. Mom, sekarang aku jadi pengangguran begini. Mulai besok aku akan persiapkan berkas lamaran baru dan melamar di tempat lain, ujar Davin kepada ibunya. Kamu mau cari kerja kemana? Apa ada yang lebih bagus gajinya di tempat lain? Mana ada, Mom. Di tempat baru, aku pasti jadi karyawan magang dengan gaji kecil dulu. Nggak langsung instan bisa dapat gaji bagus. Mommy tahu.
Jawab Bu Bianca sedikit kesal. Nanti Momi coba tanya sekali lagi ke om kamu, siapa tahu dia bisa rekomendasikan kamu di luar kota. Nggak apa-apa, asal jalan karir kamu lancar dan cepat diangkat jabatan. Mudah kalau kamu ada orang dalam, nggak usah repot-repot cari kerja di tempat lain. Wanita itu masih tetap ingin mengusahakan, masalahnya dia ingin hak yang sama. Pekerjaan di orang lain tidak bisa seumur hidup, tapi bergantung kepada perusahaan kakaknya bisa jadi rencana paling bagus. Sekarang ini, tinggal suaminya yang menjabat sebagai direktur keuangan, dan Dirga yang baru diangkat menjadi wakil manajer umum. Seharusnya itu aman. Namun, tidak adil bagi Davin yang mendapat apes. Dirga, panggil Bu Bianca ketika melihat putra sulungnya lewat. Kamu baru mau berangkat bekerja? Ya, hari ini aku mau pergi ke luar kota. Luar kota? Berapa hari? Nggak menginap, malam ini aku pulang. Bu Bianca segera beranjak dari kursi dan mendatangi putranya. Meskipun satu rahim, Dirga tidak sama dengan Davin. Karakter mereka berbeda jauh. Anak sulungnya ini pendiam, tidak banyak bicara dan tidak banyak teman. Namun, kariernya cepat naik sebab dia pandai mengatur strategi bisnis dan cerdas. Sayang, kamu bisa bantu adikmu, kan? Maksud Momi? Tanya Dirga. Carikan dia lowongan pekerjaan di luar kota juga bukan masalah. Asal berada di cabang perusahaan tempatmu bekerja. Dirga menoleh ke arah Davin sebentar. Aku nggak bisa janji. Kenapa? Dia pernah dipecat dan kesalahannya cukup fatal, meskipun dia bukan orang yang membuat rencana pembengkakan dana pengeluaran perusahaan. Tapi dia nggak mengecek ulang pekerjaannya, sampai perusahaan rugi miliaran. Biasanya, perusahaan lain akan menandai orang itu supaya nggak masuk lagi ke cabang perusahaan yang lain. Dirga memberikan alasan. Membuat ibunya terlihat kecewa. Tapi human error itu bisa terjadi. Apa nggak bisa dimaklumi? Dimaklumi. Dirga terdiam sejenak. Suruh dia melamar di tempat lain dulu. Coba tes apa di perusahaan lain bisa menerima dia. Astaga, Dirga. Kenapa kamu sekejam itu ke adikmu sendiri? Dirga tidak menjawab lagi, dia hanya melanjutkan langkah keluar dari rumah dan menuju mobilnya. Asya dan Atala masih berada di ruang CCTV, mereka belum pergi dari sana sebab Atala belum yakin istrinya bisa menjaga rahasia sebesar ini. Asya sangat polos dan jujur, ya dia memang bisa saja menjadi orang lain saat balas dendam, tapi tidak menjamin aktingnya sebagus itu di hadapan semua orang, termasuk Bu Deviana. Sekarang, Atala setengah bersandar di meja komputer miliknya sementara Asya duduk di kursi. Wanita itu tertunduk seraya meremas kecil sudut pakaiannya. Sekarang udah bisa tenang? Tanya Atala. Asya mengangguk. Jangan berteriak lagi, kamu tahu. Asya baru mengangkat wajah menatap Atala. Maafin Asya, ya, ujarnya bernada lembut. Atala melipat kedua lengan di dada, menatap istrinya sedikit lebih lama sebelum bicara jujur mengenai misinya, masalah keluarga hingga hal yang terjadi di rumah ini. Wanita itu kembali tertunduk menyembunyikan wajah. Sejak kapan kamu sadar saya bisa lihat? Sebenarnya beberapa kali menebak, sih. Tapi Asya kira itu cuma nggak sengaja aja. Tapi semalam, ada ucapan dari Mas Atta yang bikin berpikir, kenapa Mas Atta tahu raut wajah Asya pas lagi anu itu? Mas Atta kurang hati-hati. Asya mengatakan itu masih sambil tertunduk, dan Atala mengusap dagunya sendiri sambil mencerna. Rupanya begitu. Asya kembali mengangkat wajah. Mas Atta udah lama bisa melihat. Apa Mama tahu?
Sejak saya datang menemuimu dan menawarkan perjanjian itu, Mama belum tahu. Saya meminta dokter merahasiakan dan mengumumkan hasil berbeda ke keluarga saya. Mas Atta pasti merencanakan ini dari lama, iya. Kasihan Mama sama Papa, Mama bahkan berencana buat cari pendonor baru. Asya sedikit kasihan kepada Bu Deviana, dia kira wanita itu sudah tahu putranya bisa melihat. Mama itu sama sepertimu, terlalu polos dan jujur. Mana bisa dia menipu semua orang. Terus Mas Atta percaya sama Asya. Tergantung, kualitas aktingmu dipertaruhkan di sini. Asya terdiam, dia benar-benar telah masuk lebih jauh dalam masalah keluarga ini. Mengetahui Atala bisa melihat, dia seolah-olah telah membuka pintu terlarang yang seharusnya tidak dia ketahui. Atala dengan aktingnya yang sangat bagus, bisa mengelabui semua orang. Apa Asya bisa begitu? Kalau begitu, apa Asya boleh tanya sesuatu ke Mas Atta? Tanya Asya. Apa itu? Kalau Mas Atta bisa melihat sejak awal, kenapa Mas memilih Asya buat jadi istri? Apa yang Mas pertimbangkan? Karena saya pikir kamu bodoh. Kriik, kriik, kriik. Suara jangkrik di luar membuat otak kecil Asya sedikit bereaksi. Astagfirullah, apa Asya sebodoh itu? Asya langsung cemberut. Bisa nggak sih ucapannya difilter sedikit? Waktu Asya sekolah, Asya masih berada di 5 besar. Nggak bodoh-bodoh banget. Bukan bodoh yang begitu maksud saya, Asya. Atala menghela napas panjang. Karena kamu gak akan pernah berpikir memeras saya atau Mama waktu saya menawarkan sejumlah uang. Bagi saya uang 5 miliar itu kecil. Tapi bagi sebagian wanita lain, mereka akan meminta lebih banyak dengan tuntutan yang lain. Itu namanya bukan bodoh, tapi tahu diri. Asya melipat kedua lengan di dada. Selain Mas Atta berhemat karena memilih Asya, apalagi yang bikin Mas Atta yakin itu supaya Asya bisa hamil dan melahirkan keturunan keluarga ini. Mendengar pertanyaan itu, Atala sejenak terdiam. Karena Asya tahu Atala bisa melihat, sekarang dia menjadi begitu ingin mendapatkan jawaban pasti. Kalau begitu kemarilah. Kita ke kamar, ujar Atala. Ah, buat apa? Kamu mau tahu daya tarikmu di mata saya sekarang, bukan? Asya sejenak berpikir. Kemudian menuruti permintaan laki-laki itu. Dia sekarang mulai berating setelah keluar dari ruang kerja, menuntun Atala seperti biasa sampai ke kamar dengan setia. Karena ini pengalaman pertamanya, Asya begitu gugup dan tegang. Saat pintu kamar tertutup, Asya mengambil napas panjang. Atala menarik lengan Asya langsung ke depan lemari pakaian. Kemudian memilihkan gaun tidur berwarna coklat muda berada rendah dan seatas lutut. Mas Atta apa, sih? Asya langsung merebut gaun tidur yang sering dipakainya. Dia menyembunyikan itu di belakang punggungnya sendiri. Atala tersenyum kecil. Kenapa disembunyikan? Kamu menyukai gaun itu, bukan? Kamu memakainya 3 kali dalam 1 minggu dibanding gaun tidurmu yang lain.